Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran kimia. Nah, setelah kalian mempelajari tentang pengertian asam dan basa, mulai dari pengertian asam basa menurut Arrhenius, menurut Bronsted-Lowry dan Lewis, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan basa ditentukan oleh derajat ionisasi atau alfanya. Banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan. Asam dan basa dalam air akan mengalami reaksi peruraian menjadi ion yang merupakan reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, kekuatan asam dan basa dapat dinyatakan oleh tetapan kesetimbangannya, yaitu tetapan ionisasi asam Ka dan tetapan ionisasi basa Kb. Nah, itulah, jadi kekuatan daripada asam dan basa itu dapat ditentukan dari nilai Ka dan nilai Kb-nya. Makin besar Ka, maka makin kuat sifat asamnya, dan makin besar daripada nilai Kb, ya, maka sifat basanya juga makin kuat, ya. Sebagai contoh, dalam air, HCl hampir terurai sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-, sedangkan HF hanya terurai sebagian menjadi ion H+ dan ion OH-. Nah, artinya, ya, HCl itu sebagai asam kuat dan HF disebut sebagai asam lemah. Demikian juga dalam air, NaOH hampir terurai sempurna menjadi ion Na+ dan OH-, sedangkan NH3 hanya terurai sebagian menjadi ion NH+ dan OH-. NaOH disebut sebagai basa kuat dan NH3 disebut basa lemah. Jadi baik asam maupun basa itu ada yang bersifat sebagai asam kuat, ya, apabila terurai sempurna menjadi ion-ionnya, dan apabila terurai sebagian maka disebut asam lemah. Demikian juga untuk basa, apabila terurai sempurna menjadi ion-ionnya maka termasuk basa kuat, dan apabila terionisasi sebagian maka disebut basa lemah. Kita lanjut ke tetapan ionisasi asam atau Ka, ya. Secara umum, reaksi kesetimbangan larutan asam Ha dalam air dapat ditulis sebagai berikut, ya. Ha ini adalah lambang daripada asam, ya. Dalam Aqi ini wujud larutan menghasilkan H+ Aqi dan amin Aqi, ya. Sehingga tetapan ionisasi asam dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu zat yang ada di ruas kanan dibagi dengan zat yang ada di ruas kiri, ya. Nah, yang pertama yaitu asam kuat, ya. Contoh asam kuat HCl, HBr, Hi, HNO3, HCl4, H2SO4. Dalam air, hampir seluruh asam kuat terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 1. Dengan demikian, nilai Ka dari asam kuat sangat besar. Untuk nilai Ka yang sangat besar, maka dapat dianggap bahwa asam terurai sempurna menjadi ion-ionnya, dan konsentrasi ion H+ dapat dihitung dari konsentrasi asam atau Ha setimbang dengan Ha awal sama dengan Ma. Valensi asam. Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan per molekul asam, ya, di mana nilai H+ sama dengan valensi asam dikali molaritas asam. Contohnya ini H2SO4, berarti valensinya 2. Ini valensi 1, valensi 1, valensi 1, valensi 1, valensi 1. Jadi ada valensi 1, ada valensi 2, ada valensi 3. Kita lanjut ke asam lemah, ya. Contoh asam lemah itu HF, HCN, HNO2, CH3COH, H2CO3. Nah, dalam air hanya sebagian asam lemah terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasi atau alfanya itu lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 1. Jika konsentrasi awal larutan asam lemah Ha dinyatakan sebagai Ma, maka Ha aqua menghasilkan H+ aqua plus amin aqua, ya. Nah, mula-mulanya Ma reaksinya seperti ini, ya, setimbang. Nah, sehingga nilai Ka sama dengan Ka sampai hasil akhir. Jika nilai alfa sangat kecil, ya, alfanya sangat kecil, maka dapat diasumsikan nilainya yaitu 1 min alfa sama dengan 1, sehingga persamaan Ka untuk asam lemah dapat ditulis seperti berikut, yaitu Ka sama dengan alfa kuadrat dikalikan Ma, atau alfa sama dengan akar Ka per Ma.
Kita lanjut ke B, tetapan ionisasi basa KB ya. Secara umum reaksi kesetimbangan larutan basa LOH dalam air dapat ditulis sebagai berikut ya. LOH aqua menghasilkan L plus aqua plus OH- aqua. Tetapan ionisasi basa KB dapat dirumuskan seperti berikut ya. KB sama dengan L plus OH- per LOH ya. Yang pertama yaitu basa kuat. Contoh-contoh basa kuat: NaOH, KOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Dalam air, hampir seluruh basa kuat terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasi alfanya sama dengan 1. Dengan demikian, nilai Kb dari basa kuat sangat besar. Untuk nilai Kb yang sangat besar, maka dapat dianggap bahwa basa terurai sempurna menjadi ion-ionnya, dan konsentrasi ion OH- dapat dihitung dari konsentrasi basa LOH setimbang dengan LOH awal atau sama dengan Mp. Dan valensi basanya. Valensi basa adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan per unit rumus basa, sehingga OH- dapat kita hitung valensi basa dikali Mb, sama seperti asam tadi. Misalnya ini SrOH 2 kali berarti valensi 2, BaOH 2 kali valensi 2, ini juga valensi 2, CaOH 2 kali, NaOH valensi 1, KOH valensi 1. Yang kedua yaitu basa lemah, contohnya NH3, CH3, NH2, C6H5NH2 ya. Dalam air hanya sebagian basa lemah terurai menjadi ion-ionnya, sehingga derajat ionisasinya alfa lebih besar 0 tapi lebih kecil 1 ya. Jika konsentrasi awal larutan basa lemah LOH dinyatakan sebagai Mb, maka ini LOH menghasilkan L plus OH- ya. Sehingga dihasilkan nilai Ka sama dengan hasil akhirnya Kb ya. Kb ini bukan Ka tapi Kb ya. Kb ya. Kb sama dengan alfa kuadrat dikalikan Mb, sehingga alfa sama dengan akar Kb dikali Mb. Nah, jadi untuk menghitung konsentrasi OH- dapat digunakan nilai Kb ataupun nilai OH- sama dengan akar Kb dikali Mb, atau OH- sama dengan alfa dikali Mb. Sama seperti asam tadi. Kalau asam H+ sama dengan akar Ka dikali Ma, atau H+ sama dengan alfa dikali Ma ya. Ini adalah berlaku untuk basa akar Kb dikali Mb. Lanjut ke pH atau derajat keasaman. Derajat atau tingkat keasaman larutan bergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. Semakin besar konsentrasi ion H+, semakin asam larutan tersebut. Pada tahun 1909, Sorensen mengusulkan suatu konsep pH yang menyatakan derajat keasaman larutan sebagai fungsi konsentrasi ion H+ dalam larutan. Fungsi pH dinyatakan sebagai negatif logaritma dari konsentrasi ion ion H+ dalam suatu larutan, sehingga pH sama dengan min log H+ ya. Konsep pH ini memudahkan dalam menyatakan konsentrasi ion H+ dan perubahannya yang kadangkala sangatlah kecil. Misalnya konsentrasi ion H+ dalam larutan asam cuka 0,1 molar adalah sekitar 0,001 molar, dan konsentrasi ion H+ dalam aquades sekitar 1 kali 10⁻⁷. Jika dinyatakan dengan pH, maka pH larutan asam cuka 0,1 molar tersebut adalah 3 dan pH aquades tersebut adalah 7. Nah, dari kedua contoh tersebut terlihat dari konsentrasi ion H+ bahwa larutan asam cuka 0,1 molar sama dengan 0,01 molar atau 10⁻⁷ molar lebih asam dibanding dengan aquades yang H+-nya 10⁻⁷. Namun pH larutan asam cuka 0,1 sama dengan pH-nya 3, lebih kecil dibanding dengan aquades pH-nya 7. Jadi semakin asam larutan maka semakin kecil nilai pH-nya. Begitu pula sebaliknya, semakin basa larutan maka semakin besar nilai pH-nya. pH, pOH, dan tetapan kesetimbangan autoionisasi air atau KW ya. Untuk konsentrasi ion OH- juga dapat dinyatakan sebagai fungsi pOH. Nah, sehingga pOH sama dengan min log OH- ya. Nah, di mana air dapat terionisasi menghasilkan ion H+ dan OH- ya. Sehingga menghasilkan kesetimbangan H2O liquid menghasilkan H+ aqua plus OH-. Sehingga Kw sama dengan H+ dikalikan OH-, sehingga min log Kw sama dengan min log H+ dikalikan OH-. Sehingga min log Kw sama dengan min log H+ ditambah min log OH-, sehingga pKw sama dengan pH ditambah pOH ya. Dimana nilai pKw itu adalah 14 ya, sehingga pH ditambah pOH sama dengan 14. Jadi pH ditambah pOH sama dengan 14 ya. Pada
air murni dan larutan yang bersifat netral, konsentrasi ion H+-nya sama dengan konsentrasi ion OH-, nanti sama dengan 10⁻⁻7 ya. Jika air ditambahkan suatu asam, konsentrasi ion H+ meningkat sehingga keseimbangan bergeser ke kiri, dan konsentrasi ion H- menurun. Jika air ditambahkan suatu basa, konsentrasi ion OH- meningkat sehingga keseimbangan juga bergeser ke kiri, dan konsentrasi ion H+ menurun. Nah, ini jenis larutan asam, netral, dan basa ya. Asam memiliki pH lebih kecil 7, netral sama dengan 7, dan basa lebih besar daripada 7 ya. Kalau konsentrasi H+-nya berarti H+ konsentrasinya untuk asam lebih besar dari 10⁻⁷ ya, sehingga OH-nya ya, pOH-nya ya, pH-nya lebih kecil 7, pOH-nya lebih besar 7. Netral pH-nya 7, basa pH-nya lebih besar daripada 7 ya. Nah, hubungan H+, OH-, pH, pOH, dan sifat larutan pada suhu 25 derajat Celcius ya. Ini pH-nya, ini adalah asam ya, mulai dari pH 0 sampai 6 lebih. Nah, 7 ini adalah netral ya, 7 ke atas ini adalah bersifat basa. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Contoh soal larutan asam dan basa dan pembahasannya ya. Tentukan pH masing-masing larutan. HCl 0,007 molar. Nah, kalau ini berarti HCl termasuk asam kuat, berarti langsung kita pakai H+ sama dengan ya, valensi asam dikali konsentrasi daripada asam tersebut, berarti 0,007 sama dengan 7 kali 10⁻⁻3. Nah, sehingga pH-nya sama dengan 3-7 ya. Yang B, HCOH 0,05 molar. Nah, kalau ada Ka berarti termasuk asam lemah. Nah, karena di dalam soal kalau kalian menjumpai Ka, maka asam ini adalah asam lemah, sehingga pakai rumus H+. Nah, ini ya, H+ sama dengan akar Ka dikali Ma ya. Jadi H+-nya ini untuk yang ini 0,05 molar dikali 1,8 kali 10⁻⁴. Nah, 1,8 kali 10⁻⁴ kali 0,05 ya. Nah, nanti ketemu, sehingga ketemu pH-nya min log 3 kali 10⁻⁻3, sehingga pH-nya sama dengan 3 min log 3 ya. Jadi kita hitung dulu H+-nya pakai rumus akar Ka kali Ma ya. Yang C, CaOH 2 kali termasuk basa kuat, berarti langsung pakai rumus pOH sama dengan ini ya, valensi basa dikali konsentrasinya ya, 2 dikali 0,01 berarti 0,02 ya, hingga ketemu min log 2 kali 10⁻⁻3, sehingga sama dengan 3 min log 2. Yang kita cari adalah pH sama dengan 14 dikurangi pOH, berarti 14 dikurangi 3 min log 2, sehingga pH-nya 11 plus log 2. Yang contoh terakhir, NH3 termasuk basa lemah. Nah, pOH min log 6 kali 10⁻⁴ ya, jadi pakai rumus. Nah, kita lihat konsentrasinya ya. Konsentrasinya tadi ini ya, berarti ini 0,02 kali 1,8 ya. Berarti 1,8 kali 2 berarti berapa itu? 1,8 kali 2 36 ya. 36 kali 10 pangkat 0, ini satu angka, ini dua angka, berarti 0,036 ya, kali 10⁻⁻5, berarti dijadikan dua angka bisa 0,36 kali 10⁻⁻6 ya, sehingga hasil akhirnya adalah ini 6 kali 10⁻⁴ ya. Akar dari 36 kali 10⁻⁻8 berarti 6 kali 10⁻⁴ ya, sehingga pOH 4 min log 6, maka pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH, hingga 14 dikurangi 4 min log 6 ya, sehingga hasilnya adalah 10 plus log 6. Ya, itulah materi yang akan kalian pelajari pada hari ini ya, mudah-mudahan dipahami ya, dan terus belajar. Semoga apa yang kalian cita-citakan nanti di masa depan dapat tercapai ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.